Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Multi Channel Serang Banten ya. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah mesin es ya, es terbaru dari saya yang judulnya ini mesin serut ya, mesin es serut otomatis ya. Jadi untuk bahan-bahannya tinggal menyiapkan kondensor saja yang akan dipasang di pipa tekan ini. Ini pipa tekan dari kompresor kulkas ya, lihat di sini ya. Oke, kita pasang untuk kondensor yang kita buat, yang sudah kita gulungkan. Kondensornya kita pasang langsung di sini dan langsung saja kita las ya, kita sambungkan seperti itu. Ini kondensornya menggunakan pipa tembaga yang ukuran 1/4. Lihat hasilnya di sini ya, yang sudah saya gulungkan kondensornya ya, dan disambungkan langsung ke kapiler dan ke filter ya, seperti ini. Filter dulu baru ke kapiler. Nah oke, jelas ya. Untuk kapilernya ukuran 0,30. Sekarang kita sambungkan untuk evaporatornya ya, di sini. Untuk evaporatornya yang sudah saya gulungkan juga, dan untuk tempatnya, untuk tempat es serutnya kita masukkan saja untuk evaporatornya dan langsung saja kita las seperti ini. Kita las ke pipa hisap untuk evaporatornya. Usahakan mengelasnya dengan cepat ya, karena kotoran-kotoran itu berpengaruh di kompresor nantinya. Hasilnya pun lumayan cukup bagus untuk hasil lasannya, dan kita sambungkan juga untuk kapilernya di sini. Kapiler ini saya menggunakan 1,5 meter ukuran 0,30. Ini yang dipasang di output dari kondensor. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah terpasang semua dan sudah terlas semua ya. Oke ya, sudah terlas semua di sini untuk pipa evaporatornya, dan di sini juga kita cek jangan sampai ada kebocoran. Pastikan lasan-lasan yang kita las itu tidak ada kebocoran, walaupun sedikit itu sangat berpengaruh sekali ya. Lanjut kita untuk pengisian freonnya. Pengisian freon kita sesuaikan saja. Misalkan kita awal di 5 PSI dulu, dan lanjut kita 10 PSI, lanjut lagi di 15 PSI sampai nanti bersalju. Saya menggunakan freon R134. Yang biasa saya gunakan freon R134 untuk kompresor kulkas. Seperti itu, kita pasang dulu untuk manifoldnya, dan setelah itu langsung saja kita hidupkan. Kita buka dulu kerannya. Ini tanpa divakum ya, walaupun tanpa divakum tidak apa-apa, nggak masalah. Ini hanya uji coba saja. Kita lihat bersama. Untuk manifoldnya, jarum manifoldnya di 0 PSI, yang standarnya setelah divakum 0 PSI ya, 30 PSI, minus 30 PSI. Sekarang untuk kompresor sudah dihidupkan. Dilihat saya mengisinya secara perlahan-lahan, tidak langsung full, bertahap saja sampai terlihat di sini bersalju. Pipa keluar dari pipa kapiler, dia bersalju ke evaporatornya, yang artinya sudah sempurna ya. Lihat di sini sudah terlihat berasap, terlihat dari dekat. Di sini sudah terlihat berasap dan sudah terlihat dingin sekali di sini, kering ya, kering berasap. Ya, artinya untuk freon sudah masuk ke evaporator yang nantinya akan menimbulkan salju. Oke ya. Nah, lihat di sini.
Di sini pun pipa baliknya sudah dingin, tinggal menunggu pembekuan saja yang ada di tempat yang saya sediakan tadi. Nah, sekarang sudah memutih. Untuk keluaran dari kapilernya, pipanya sudah memutih, lihat di sini. Nah, inilah hasilnya. Ini hasil es serut yang kita buat nanti. Penonton bisa menggunakan skala besar, membuatnya dengan skala besar supaya lebih besar lagi, lebih banyak lagi untuk hasilnya. Ini saya hanya mencontohkan saja cara pembuatannya seperti ini ya penonton. Lihat di sini ya. Ini tinggal kita oles-olesi air, nanti dia akan ada pembekuan seperti ini. Kasih air sedikit. Nah, setelah ada pembekuan, baru kita tinggal mengambilnya dengan cara dikerik-kerik seperti itu ya. Nah, usahakan berbahannya bahan stainless ya, supaya tidak istilahnya tidak terkelupas, terkikis ya, terkikis. Ini hanya sekedar contoh saja pembuatannya, caranya seperti ini, jadi hasilnya pun seperti ini. Kalau kita menggunakan kompresor AC yang berkapasitas besar, maka nanti hasilnya juga akan lebih banyak lagi, dan tempatnya pun harus lebih besar lagi ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya penontonnya, hasilnya akan seperti itu. Nah, ini bisa kita buat sebanyak mungkin ya penontonnya. Setelah itu kita bisa kasih lagi air, misalkan 1 gelas air, kita siramkan ke sini, daerah sini ya, dan kita tunggu sekitar beberapa menit, nanti dia berubah menjadi pembekuan es lagi yang bisa kita serut seperti itu penonton. Lihat di sini. Nah, ini air sedikit doang ya, hanya sedikit saya kasih airnya karena hanya mencoba saja. Oke. Nah, seperti itu. Ini karena kompresor kulkas, dia tidak, pembekuannya akan lama ya, kompresor kulkas, dan kapasitasnya pun akan sedikit. Jadi sebagai contoh saja untuk cara pembuatannya seperti itu. Nah, sekarang kita coba lagi untuk kasih lagi airnya nanti ya. Kasih lagi airnya seperti ini, teteskan. Istilahnya ini contohnya 1 gelas. Nah, seperti itu. Kalau berskala besar, walaupun 1 gelas air, nanti dia akan bersalju, akan menjadi salju ya, salju yang banyak, jadi akan menjadi es serut yang kita buat seperti itu penonton. Nah, dan kalau misalkan menggunakan kompresor AC, maka kecepatan pembekuan pun akan lebih cepat lagi penonton ya, kecepatan pembekuannya akan lebih cepat lagi dan produksinya pun akan lebih cepat lagi. Ini bisa dipakai esnya ini, hasil esnya ini bisa dipakai untuk es ya, usaha-usaha kecil lah, buat para pedagang-pedagang kecil ya kan, pedagang-pedagang yang ya lumayan lah gitu kan. Nanti hasilnya seperti itu penonton. Oke ya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja, saya ingatkan lagi, hanya sebagai contoh saja cara pembuatannya seperti ini, cara perakitannya seperti ini, istilahnya cara-caranya lah gitu ya, cara-caranya seperti ini ya penonton. Cuman hanya berbeda dari bahan-bahannya saja. Kalau untuk skala besar berarti berbeda dari bahan-bahannya, berbeda dari pipanya, berbeda dari pipa kapilernya, berbeda dari kondensornya, berbeda dari evapnya, semua akan berbeda gitu ya, berbeda. Oke ya penonton, mungkin ini penonton sudah paham, mudah-mudahan sampai di sini penonton sudah paham, dan sampai jumpa lagi nanti di video selanjutnya yang saya akan membuatkan di skala lebih besar penonton ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam multi channel Serang Banten.